Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil lembar aksi kerja mandiri yang berfokus pada profesi pekerja sosial. Saya memilih bidang ini karena sejak aktif di berbagai organisasi, saya menyadari betapa pentingnya peran seseorang yang mampu mendampingi masyarakat, memahami persoalan yang mereka hadapi, dan membantu mereka menemukan solusi menjadi pekerja sosial. Bagi saya, bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi juga pemanggilan hati untuk melayani dan memperdayakannya. Dalam proses penyusunan tugas ini, saya menetapkan keterampilan masa depan yang dibutuhkan menjadi 3 kategori besar, yaitu hard skill, soft skill, dan digital skill. Hard skill sendiri keterampilan teknis yang bisa dipelajari dan diukur. Sebagai calon pekerja sosial, saya memerlukan kemampuan melakukan riset sosial, melakukan asesmen kebutuhan masyarakat, dan merancang program pemberdayaan. Pengalaman yang seperti saya sudah lakukan ini, saya menyadari saya masih harus memperdalam cara melakukan asesmen sosial dan sistematis dan mempelajari teknik konseling yang tepat. Untuk soft skill sendiri mencakup kemampuan non-teknis seperti empati, kepemimpinan, komunikasi interpersonal, dan problem solving. Saat saya menjadi pengurus OSIS, saya belajar memimpin rapat, mengkoordinasi kegiatan. Juga di PMR, saya melatih untuk tanggap pekerja seperti kondisi saat darurat dan berempati pada orang lain. Walaupun dasar ini sudah terbentuk, saya ingin meningkatkan kemampuan mediasi konflik dan kepemimpinan partisipatif agar dapat memfasilitasi kelompok rentan dengan lebih baik. Untuk digital skill sendiri, kemampuan yang sangat relevan di era sekarang, literasi digital, pengelolaan media, pembuatan konten kampanye. Kedepannya, saya perlu belajar pemetaan data sosial berbasis digital, analisis media sosial, dan penggunaan platform penanganan dana online. Untuk pengembangan keterampilan tersebut, saya menyusun beberapa langkah reskilling dan upskilling. Pada hard skill-nya, saya merencanakan upskilling dengan mengikuti kursus online atau magang di lembaga sosial. Sementara upskilling-nya, saya melakukan memperdalam kemampuan perencanaan dan evaluasi program berbasis data yang sudah saya latih melalui pengalaman saya. Soft skill-nya untuk hard skill, saya membutuhkan mempelajari teknik mediasi konflik dan cara memfasilitasi komunikasi yang memiliki kepentingan beragam. Sedangkan untuk upskilling-nya memperkuat komunikasi empatik dan kepemimpinan yang partisipasif. Misalnya saya mengikuti workshop kepemimpinan, bergabung dengan komunitas, aktif di organisasi juga. Dan digital skill-nya untuk upskilling, saya merencanakan pemetaan data sosial berbasis teknologi. Untuk upskilling-nya memperkuat kemampuan membuat konten kampanye sosial, edukasi yang menarik, dan infografis tentu juga lebih menarik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, untuk refleksi pribadi saya sendiri, melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa pekerja sosial harus memiliki empati yang tinggi, mampu beradaptasi dengan cepat, dan terus meningkatkan kapasitas diri terhadap isu-isu sosial akan selalu berubah, mulai dari tantangan kesehatan, mental, kemiskinan, hingga dampak teknologi. Karena itu, pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci agar saya bisa menyesuaikan diri, pelajari dan pendekatan baru, dan memberikan layanan sosial yang relevan untuk masyarakat. Demikian pemaparan saya mengenai pemetaan keterampilan, rencana pengembangan, dan refleksi pribadi untuk profesi pekerja sosial. Kesimpulannya, pengalaman ini menjadi landasan kuat bagi saya untuk menapakkan kaki menjadi pekerja sosial dengan komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi. Saya yakin dapat beradaptasi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu dosen.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.